warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Amelia dengan NIM 25 12 011 0053. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek mata kuliah basis data dengan judul Perancangan Sistem Basis Data Warung Madura dan Agen. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu profil dari UMKM yang jadi objek studi. Namanya adalah Warung Madura dan Agen yang beralamat di Jalan 26, Durensawit, Jakarta Timur. Usaha ini dimiliki oleh Bapak Ali dan bisa dihubungi di nomor yang sudah tercantum. Di sini ada sedikit deskripsi tentang Warung Madura dan Agen, yaitu sebuah usaha retail skala mikro yang menjual berbagai kebutuhan harian masyarakat seperti sembako, minuman, snack, rokok, pulsa, dan produk rumah tangga. Selain penjual eceran, usaha ini juga melayani pembelian dalam jumlah besar atau agen untuk warung-warung di sekitar wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Usaha ini dikelola oleh Adriansyah dan beroperasi setiap hari selama 24 jam. Di slide ini terdapat ada 6 proses bisnis utama yang berjalan di warung. Yang pertama adalah pengelolaan produk, yaitu pencatatan semua barang yang dijual lengkap dengan harga beli dan harga jualnya. Kedua, ada manajemen stok. Jadi setiap barang masuk dari supplier harus dicatat dan stok yang tersedia juga perlu dipantau supaya nggak sampai kehabisan barang. Ketiga, transaksi penjualan, baik penjualan eceran ke pelanggan biasanya maupun penjualan biasa maupun penjualan grosir ke agen. Keempat, data pelanggan, khususnya pelanggan tetap dan pelanggan agen yang perlu dicatat identitasnya. Kelima, ada laporan usaha, mulai dari laporan penjualan harian, mingguan, sampai laporan laba rugi sederhana. Dan yang keenam adalah pembelian dari supplier. Setiap pembelian stok barang perlu dicatat tanggal dan jumlahnya. Keenam proses ini yang jadi acuan saya adalah merancang sistem basis datanya. Selanjutnya di slide kelima ada ERD, Entity Relationship Diagram, atau biasa kita sebut ERD. ERD ini menggambarkan struktur hubungan antara data di dalam sistem. Di sini ada 6 entitas utama: produk, pelanggan, penjual, detail penjual, supplier, dan pembelian. Cara membacanya, satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi penjualan, itu hubungannya one to many. Satu penjualan bisa mencakup banyak produk dan itu ditangani lewat tabel data penjualan. Begitu juga dengan supplier, satu supplier bisa memasuk banyak produk. Jadi intinya ERD ini adalah peta dari sistem basis data yang akan kita bangun. Selanjutnya di sini ada struktur tabel database. Dari ERD tadi kita terjemahkan ke dalam struktur tabel yang lebih detail. Setiap tabel punya field dengan tipe data yang sudah disesuaikan. Contohnya, tabel penjualan punya field ID penjualan sebagai primary key, tanggal ID pelanggan sebagai forgotten key yang merujuk ke tabel pelanggan, dan total harga. Sedangkan tabel detail jual berfungsi sebagai jembatan antara tabel penjualan dan tabel produk, karena satu transaksi bisa berisi banyak jenis barang. Intinya setiap tabel dirancang biar datanya efisien dan tidak ada informasi yang double-double. Di slide ketujuh ada normalisasi database. Tujuannya adalah memastikan data tidak redundan alias tidak berulang-ulang dan tidak ada anomali saat data diubah atau dihapus. Kita mulai dari yang paling awal, yaitu ONF. Ini kondisi data mentah. Di sini masih ada masalah yaitu repeating group, artinya dalam satu baris ada beberapa nilai sekaligus untuk kolom produk, quantity, harga, dan stok. Ini nggak bisa dibiarkan karena susah di query dan rawan error. Lalu naik ke 1NF atau 1NF, kita pecah supaya setiap sel hanya punya satu nilai alias semua data jadi atomik. Tapi di sini masih ada masalah, yaitu ada partial dependency, di mana nama pelanggan cuma bergantung ke ID nota, bukan ke kombinasi seluruh primary key. Naik lagi ke 2NF, kita bisa pisahkan tabelnya jadi 3 tabel: tabel penjualan, tabel produk, dan tabel detail jual. Partial dependency sudah hilang, tapi ternyata masih ada masalah lagi, yaitu transitive dependency. Data pelanggan seperti alamat dan nomor telepon seharusnya tidak ditaruh langsung di tabel penjualan. Akhirnya di 3NF kita bisa lagi jadi 6 tabel total dengan menambahkan tabel pelanggan, tabel supplier, dan tabel pembelian. Disinilah semua tabel sudah bebas dari redundansi dan anomali. Hasil akhirnya adalah 6 tabel yang bersih dan strukturnya dengan baik.
Di slide ke-8 ada implementasi SQL. Setelah rancangan siap, kita implementasikan ke dalam bentuk kode SQL. Ada 3 bagian utama yang saya tunjukkan di sini ya. Yang pertama adalah create table. Ini kode untuk membuat struktur tabel di dalam database. Contohnya ada tabel produk dengan field ID, produk, nama produk, kategori, harga beli, harga jual, dan stok. Kedua adalah ada insert data. Ini untuk memasukkan data awal ke dalam tabel. Misalnya kita input 2 produk, Indomie goreng dan Aqua 600 ml. Dan ketiga ada select atau query laporan. Ini contoh query untuk melihat total belanja per pelanggan di bulan berjalan. Diurutkan dari yang terbanyak. Query seperti ini sangat berguna untuk pemilik warung untuk mengetahui pelanggan setia mereka. Jadi nggak cuma rancangan di atas kertas, semuanya sudah bisa langsung dijalankan di database. Di slide selanjutnya ada laporan dan manfaat. Jadi di sini ada laporan yang dihasilkan, yaitu ada laporan penjual harian dan bulanan, laporan stok barang yang tersedia, laporan pembelian dari supplier, laporan pelanggan terbanyak belanja, dan laporan laba rugi sederhana. Manfaat bagi UMKM-nya yaitu data terorganisir dan tidak mudah hilang, mempermudah pencatatan transaksi harian, monitoring stok barang secara real time, memudahkan pembuatan laporan keuangan, dan mendukung digitalisasi UMKM. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Warung Madura dan AG memerlukan sistem basis data yang mampu mengelola produk, pelanggan, transaksi penjualan, dan pembelian dari supplier secara terintegrasi. Rancangan ERD menghasilkan 6 entitas utama, yaitu produk, pelanggan, penjualan, detail penjualan, supplier, dan pembelian. Yang ketiga ada normalisasi hingga 3NF, memastikan data bebas dari redundansi dan anomali pembaruan. Yang keempat ada implementasi SQL mencakup DDL atau create table, DML atau insert, update, dan delete, dan query laporan atau select join. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi